bilang kejadian security itu di dalam posko ini, guys. Halo guys, balik lagi di vlog gua sama Verga. Jadi hari ini gua libur kerja. Kita rencananya mau ngedit lagi di hari Selasa ini. Verga kebetulan lagi ngidam makanan Korea ya itu ya. Iya, kayak di Indonesia lagi viral sih Dubai Chiwi Cookie juga. Jadi restorannya di daerah Hackney, masih London bagian timur, tapi agak ke utara dikit. Kalau di Google Maps itu sekitar 40 menit dari apartemen kita. Jadi kita harus 2 kali naik kereta sama sekali naik bus. Nah, abis itu kita rencananya Verga mau nemenin gue potong rambut di daerah Leicester Square. Nah, abis dari potong rambut kita bakal ke British Museum. Kayak gue bakal tetap schedule dulu appointment, tapi tetap gratis. Jadi ya plannya kita makan. Iya, Verga udah lapar banget dan ngidam. Iya, jadi Verga memang lagi makan sehat sekarang. Pagi tadi makan buah aja sama jus. Sedangkan gue sebenarnya udah makan Indomie 2. Ya, jadi enak ala-ala Indonesia banget. Dan gue sukanya hari ini cerah berawan, tapi suhunya itu 13 derajat. Jadi gue pakai tangan pendek aja. Jadi nggak terlalu dingin. Bukan nggak terlalu dingin lagi sih. Ini udah panas dibanding. Enggak ya, buat dia. Aku sih lumayan adem tapi kayak masih tolerable. Dibanding yang sebelumnya, ini beneran enak sih, terutama saninya yang penting. Jadi kita bakal ke stasiun Stratford dulu. Terus dari Stratford kita ganti kereta ke Central Line. Nanti kita turun di stasiun Bethnal Green. Baru ntar kita naik bus ke tempat makannya. Nama restorannya Yugu, by the way. Nanti kita bakal videoin dan langsung aja kita skip videonya ke tempat. Ini outfit of the day. Ini tumbenan Verga pakainya tipis. Ya memang karena hari ini panas. Nggak gitu dingin, jadi enak. Ya ini outfit of the day gua hari ini. Kaos Uniqlo, coat vest Uniqlo, juga tangan Uniqlo. Gak ada sponsornya Uniqlo, fit pelajar ini karena cuacanya bagus. Sepatunya juga Vans, hadiah dari Verga. Uniqlo semua, dia tuh brand ambassador Uniqlo, diem-diem soalnya guys. emang nyaman, baju pendek ini tapi ya adem lah. Oke. Kalau di dingin atau di panas gini kan. Gila, cerah banget, mantap. Oke, kita sampai di stasiun Bethnal Green dan kita bakal keluar stasiun karena bakal lanjut naik bis fast stop ke Yugu. The guilt is static, I'm pushing past it. It's automatic to try and control. Isn't it tragic the way we pack it up in a box on this? Sekarang kita udah di bis. Kita tinggal sekitar 10 menit lagi ke Yugu. Nggak sabar, kita bakal videoin sekitaran restorannya dan di dalamnya. Dan Verga udah lapar. Out of the road, used to fight it, now I find it like a friend I know. Hit a wall, so far, lay down embracing the moment. Waterfalls, sting of soul. Akhirnya sampai juga di Yugu. Tadi kita udah turun dari bus, cuman jalan 2 menit. Dan ya sepi banget, surprisingly. Jadi kita lihat di dalamnya bakal kayak gimana. Dan kita review makanannya. Pergi lapar. Jadi kita udah pesen makanannya, tapi ada sedikit berita buruk karena ini masih menu brunch, jadi spagettinya belum ada. Jadi kalau gue sendiri pesannya toast gitu, isinya ham sama cheese dan sebagainya. Terus gue pesen hot chocolate buat minumnya. Ya, kamu pesen apa jadinya? Karena nggak jadi spaghetti. Aku sebenernya pengen banget truffle spagettinya, tapi ternyata dinner menu. Jadi aku pesen ochazuke, which is itu oke lah, unik juga. Jadi dia kayak fish of the day. Aku nggak tahu bakal pakai makarel atau salmon atau apa. Terus dikasih kayak
antara dashi sama ocha gitu sama nasi. Terus ada aku pesan Dubai chili cookie-nya untungnya ada, sama pesan milk vanilla, white chocolate matcha latte. Udah deh, walaupun sedih banget. Nah, kita udah sampai makanannya. Kalau gua dan tadi gua bilang pesan ada toast, isinya ham sama cheese, sayuran juga ada. Dalam-dalamnya gua nggak tahu apa, tapi kita coba aja masuk. Mari kita makan. Walaupun ada sayurnya enak. Enak sih, enak sih. Oke. Apa sini enak, enak. Ya coklatnya. Kurang manis, tapi Jadi aku pesan hari ini ochazuke yang aku bilang tadi. Aku nggak tahu ini ikannya apa. Terus ada dapet kimchi. Terus ini aku pesan apa sih? white chocolate matcha latte. Coklat matcha latte. Sama ini yang Dubai chili cookie-nya, makannya terakhir abis makan. Aku jujur lapar banget. Aku pengen direbut ini dulu. Apa ini ochazuke ya? Ochazuke. Kita coba kuahnya dulu. Maaf ya, aku orang Indonesia, jadi nggak pakai sumpit makannya. Kayak agak asin gurih gitu apa? Ikannya ya? Itu ikan apa kira-kira menurut kamu? Aku nggak tahu, kayak makarel. Oke, ini enak banget. Enak ya? Jadi aku sekarang mau coba punya Jimmy juga. Enak kan? Iya. Nah, ini yang gue pesen nih. Nah, sekarang Verga mau coba macanya. Ini kayaknya matcha yang kayak seremonial gitu loh. Aku pengen coba. Enak banget. Sebenarnya sedih. Tadinya tuh lebih bagus lagi gambarnya, cuman kesenggol jaket aku. Jadi tadi tumpah. Iya. Udah ya. Ya udah lah ya. Jadi udah saya makan. Ini mau cobain Dubai chili cookie. Itu kan kayak gini. Di Jakarta udah banyak sih yang jual, cuman kalau di sini masih jarang banget. Ini agak lawas gitu apa? Jadi kita coba. Enak. Oh. Tuh, kayak Dubai coklat gitu sih. Enak. Teksturnya gimana? Kayak apa ya? Kayak mochi pada biasanya tuh. Bukan. Bukan ya? Kulitnya kayak marshmallow. Lengket-lengket ya? Dalamnya ada kunafa sama pistachio, enak banget. Kayaknya bibir aku udah katakan. Ya nggak separah itu sih, tapi ya ada. Makan. Enak banget. Lagi gigit lagi. Oke. Iya. Ini worth it banget. Oke, kita udah selesai, kenyang banget, parah, enak. Sekarang kita ke Tottenham Court Road, bukan, ke Leicester Square, karena gua mau potong rambut di daerah sana. Kamu ceritain tadi kejadian apa aja yang ada di kafe yang bikin aku bad mood banget dan kamu bad mood juga. Makanya kita di kafe tadi nggak sesering nge-vlog yang pas rame Naruto. Pokoknya tadi tuh banyak banget dramanya lah, udah tadi masuk, nggak ada menu yang Verga pengen, yang spaghetti itu. Terus pas macanya baru datang, jaketnya Verga tuh bagian lengannya kena macanya, jadi harus dilap. Terus habis itu pas makan ochazuke, nah itu sumpitnya jatuh. Terus udah gitu ya banyak lah kekelamsian Verga hari ini, makanya dia agak bete tadi dan
ya gue harus senangin dia juga, jadi dia harus ya, makanya maaf banget tadi tuh nggak terlalu banyak vlog di dalamnya karena ya Tadi, gitu deh. hari ini gimana sampai hampir gak jadi Tadi sampai hampir nggak jadi foto? potong rambut sama ke British Museum loh, karena apa namanya, Aku udah bete, katanya pengen pulang aja, cuman ya kayak ya jangan lah, kan udah di luar cuacanya bagus gini ya kan tuh. Nah ini kita ke tempat potong rambutnya. Ini dari London Fields Station Overground. Kita nanti ganti kereta di Liverpool Street, terus nanti naik Central Line lagi ke Tottenham Court Road, terus ntar jalan 9 menit ke tempat potong rambutnya. Nah kita udah di stasiun Overground, namanya London Fields. Nah ini kita lihat, ini Weaver Line, kita di stasiun London Fields. Kita ganti kereta di Liverpool Street. Jadi sebenarnya tuh ada banyak tipe kereta di sini. Yang paling common tuh underground. Underground karena dia tuh keretanya mostly di bawah tanah. Dan kalau udah mulai ke ujung London gitu, biasanya udah bukan underground lagi, udah kelihatan kayak pemandangannya gitulah. Tapi kalau di tengah-tengah kota kayak zona 1 sama zona 2 itu kayak masih underground, masih di bawah tanah. Nah kalau ini tuh ada namanya overground juga yang bakal kita naik, which is mostly keretanya bukan di bawah tanah, masih di luar gini tuh relnya. Tapi ada juga kereta lagi namanya DLR, itu kepanjangannya Docklands Light Railway. Jadi itu dia cuman di East London, keretanya kecil, nggak di bawah tanah, cuman di luar kayak gini. Tapi dia tuh ngelewatin daerah-daerah sekitar Thames River di bagian timur. Makanya namanya Docklands. Docklands itu tuh kayak nama daerah yang dekat-dekat Thames River begitu. Dan termasuk tempat tinggal kita di Canning Town itu dekat Thames River di timur London juga. Makanya stasiun Canning Town tuh nggak cuma underground, tapi ada juga DLR. Kenapa? enak panas. Aku seneng banget kalau panas gini, kayak I miss Indonesia so much. Where's my sun? Dan, ya, ini, and finally I got the sun. Ini lagi 13 derajat, jadi enak panas. Dan 13 derajatnya juga sunny, enak. Kalau dia cloudy dan windy, 13 derajatnya dingin. Kayak seru deh, kapan-kapan kita bikin challenge 24 jam makan makanan Indo, restoran Indo tapi di UK. Oke. Biar kalau orang turis pada kesini, orang Indo bisa tahu makanan Indo apa aja yang enak. Oke. Ya ini nunggu keretanya agak lama karena overground gak sesering kereta yang di underground. Kita udah 10 menit ya. 10 menit, ini Virgo udah mulai sugar rush. Tadi dia bete, tapi sekarang dia tuh udah mulai clumsy, sugar rush, overexcited. Nah kan, ngapain coba begitu? Zooming. Jadi pas keretanya berhenti, nggak sempat ke video karena ternyata keretanya itu nggak sepanjang itu. Jadi kita tuh nunggu di spot yang salah. Jadi keretanya agak ngelewatin kita. Untungnya kita lari terus bisa ke teman itu gerbong kereta yang paling terakhir gitu. Jadi ya ngakak sih. Kalau di video ini tuh lucu banget. Jadi si abang, nanti kayak ada klipnya deh, dia lagi videoin kereta. Habis itu dia langsung stop, keretanya kayak ngelebihin kita, jadi kita lari. Iya, kita di spot yang salah pokoknya, terlalu belakang. Jadi padahal keretanya itu gak nyampe belakang banget di platformnya. Jadi ya Hari ini lagi sial. Hari ini lagi kenapa ya, Bebe? Lagi clumsy banget lah pokoknya. Iya, makanya. Walaupun memang pastinya cuacanya sih. Betul. Bener. Kayak udah lama nggak sepanas ini. Iya, ya udah. Sampai jumpa Jimmy potong rambut. Nah, Udah lama nggak ke Liverpool Street. Terakhir pas kita ke Cambridge. iya ke Cambridge kita dari kali. Ya, kita udah sampai di Liverpool Street. Sekarang kita mau naik Central Line ke Tottenham Court Road, 5 stop. Dan dari sana kita jalan sekitar 10 menit ke daerah Leicester Square, ke tempat barbernya. Emotion, convince myself that I've got time to take a pause. Nothing wrong, we're feeling it all. A chronic crisis. I
kita sampai di tempat potong rambut Iya, Jimmy. potong rambut. Langganan gue murah, 13 pounds. Biasanya kalau di London tuh harganya sekitar 20-an pounds ke atas. Biasanya sih 30 pound ya yang normal. Cuman ini 13 pound. Potongannya juga bagus, sesuai yang gue mau. Ini recommended banget, namanya Splash. Kalau orang yang penasaran. Ya, siapa yang habis potong? Ya, lihat sendiri. Bagus. Rapi, bagus, sesuai ekspektasi gue. Harganya cuma 13 pounds. Sedangkan harga normal di sini tuh 30 pounds. Betul. Kalau dirupiahin Kalau tuh cewek sekitar- 50. Iya, kalau cewek 50. Kalau dirupiahin tuh 30 pounds sekitar 700.000. Even yang paling murah, dirupiahin tuh sekitar 300-an pound. Jadi ya emang worth it lah, jujur, buat yang bagus kayak begini di London. Anjay. I'm on the verge of my nerves overload. Could stay distracted, but I know what happens. When I look past it, the pain only grows. Used to fight it. Oke, sekarang kita OTW ke British Museum. Jadi jalan sepanjang 15 menit. Langsung aja kita skip ke British Museum. I find it like a friend I know. Hit a wall, so far. Lay down embracing the moment. Waterfalls, sing a song. Apa guys, ini di jalan apa? Ya, familiar. Jalan Uzumaki. Iya, jadi ini kita ngelewatin Uzumaki, kesana lagi tuh langsung British Museum. Jadi Uzumakinya di situ. Iya, di sini nih. Tuh. Kita mau jalan ke British Museumnya ke sana lagi. Iya. Iya, ini Uzumakinya. Nah, kita ntar jalan lurus dikit ke British Museum. Kamu ngapain lari deh? Ngapain lari? Nggak tahu, biar in frame aja. Ya, kita sampai di British Museum. Ini pemandangan dari depannya. Bet. Sandi banget, gila, bagus. Buildingnya juga, wah, cakep banget, gila. London kayak gini. Iya kan, tuh ada telepon boothnya. Tapi udah nggak ada telepon. Udah gak ada teleponnya, cuma pajangan doang. Iya. Tuh, ini alley-nya bagus, gila. Kayak masih British style buildings. Apakah ini Diagon Alley-nya Harry Potter? Tidak tahu. Ini buildingnya masih era Victoria banget stylenya. Suka sama apa aku kacang. Wih, pigeon. Ya, akhirnya kita sampai juga di British Museum. Gila, nggak sabar. Walaupun gue udah setahun di sini, tapi belum punya waktu buat kesini. Ya, kita kayaknya harus ke admission dulu. Ya, walaupun Masuknya ke sana deh kayak iya tadi. gratis, tapi tetap kita booking, takutnya nggak ada slot kan. Jadi ya, jaga-jaga aja. Ya, langsung aja. Hai guys, jadi kita tadi udah masuk British Museum. Cuman kalian kalau mau masuk ke sini itu harus sudah reserve lewat online. Terus pas masuk nanti tiketnya di-scan walaupun gratis. Cuman tadi ada kejadian nggak mengenakan sama sekali. Jadi kan tadi aku sama Jimmy masuk kan ke tempat pengecekan. Ada beberapa orang yang bawa tas dan ada juga yang enggak. Kalau biasanya yang bawa tas tuh yang harus dicek dong, dan yang nggak pakai tas biasanya langsung disuruh masuk. Karena tadi ada banyak banget anak muda, cewek-cewek masih kuliahan gitu, langsung masuk aja. Jimmy nggak bawa tas sama sekali, tapi tiba-tiba tadi dia ditahan, suruh ngeluarin semua isi di kantongnya, padahal cuma dompet sama AirPods doang. Dan dicek lama banget, aku sampai udah mau marah kan, aku udah mau masuk, tapi pas aku udah mau masuk dia udah tinggal ngambil dompetnya terus ke arah aku. Dan kita kaget karena banyak banget yang bawa tas tapi nggak dicek sama sekali, makanya kita kayak bingung dong. Termasuk kamu nggak dicek? Aku nggak dicek, padahal aku tasnya gede. Dan Iya. juga ada beberapa cowok-cowok juga bawa tas lebih gede, itu nggak dicek sama sekali, makanya kita bingung. Aku nanya ke dia, kamu tadi kenapa kok lama banget kok sampai dicek kayak gitu, sampai badannya digitu-gituin kan. Gak tahu, tiba-tiba dia, pokoknya kamu kalau udah masuk dicek
itu kan langsung ya udah oke, it's okay langsung keluar. Enggak, Jimmy tadi ditahan, suruh mundur lagi, terus barang-barang dia dicek padahal cuma dompet sama AirPods. Emang ada apa coba? Bingung sih, nggak pernah seumur-umur dirasisin, jadi kayak Ya begitulah, nggak bisa kesel kalau didengar orang, harus jaga sikap, harus sabar. iya, emang tadi sabar sih, kita juga diem aja karena emang ya udah negara orang kan. Iya, Cuman kalau- kaget aja. Kok karena kita jujur aja ini bukan museum pertama yang kita kunjungin. Ada Kalau museum kayak lain tuh yang lebih terkenal, Albert Museum. Victoria Albert. Iya. Terus aku pernah ke yang Wes Anderson segala macam, padahal itu berbayar, Iya. tapi nggak pernah dicek sampai kayak gitu. Iya, pokoknya baik-baik lah, maksudnya nggak perlu dicek. Kalau ini tuh yang kayak agak aneh, ya mungkin tempatnya lebih Kalau lebih kamu- rawan. Kalau Jimmy bawa tas kecil misalnya, terus dia dicek, aku juga ya udah biasa aja. Man tadi agak kayak bingung, gak bawa apa-apa, dicek sampai segitunya, padahal banyak orang yang gak dicek bawa tas, dan ada juga yang gak bawa tas, gak dicek juga. Kenapa khusus Jimmy doang? Aku bingung. Oke, jadi story must go on. Jadi kalau kalian masuk ke British Museum, kalian bisa langsung ke sini buat ngambil kayak map keseluruhan museum ini, terus ada dari berbagai bahasa, cuman berbayar. Tapi kalau misalnya tanpa itu pun masuk mau eksplorasi sendiri juga bisa. Beautiful flight of emotion, convince myself that I've got time to take a pause. Nothing wrong, we're feeling it all. Feel it again and again. Standing the tide as it crashes in. Oke, jadi kita lagi di section kerajaan Asyur. Kalau di Alkitab ya, kerajaan Asyur tuh salah satu kotanya, kota Niniwe. Bahasa Inggrisnya itu Assyria Kingdom. Ini sekitar ya nggak tahu tahun berapa sebelum Masehi. Tapi mainly ya 700 tahun sebelum Masehi. Ini banyak ukiran-ukiran dari masa ke masa. Ini tentara-tentara Asyur ke selatan Irak waktu itu. Waktu itu raja yang paling notable itu raja Ashurbanipal namanya. Jadi gue tahu karena gue main game Civilization, gue pernah pakai karakter itu, Ashurbanipal. Kerajaan yang makmur sih, itu salah satu peradaban dari Mesopotamia zaman dulu. Hit a wall, so I fall. Lay down, embracing the moment. Waterfalls, sting of salt. Beautiful flood of emotion. Convince myself that I've got. Nah, sekarang kita di section Yunani. Ini bangunannya kalau kalian tahu ada di kota Athena, namanya Parthenon. Ini dibangun sekitar tahun 300 sebelum Masehi. Nah, ini kenapa dibangun Parthenon ini, kenapa ikonik banget? Karena ini awalnya memang buat bangunan buat nyembah atau kayak buat menghormati Dewi Yunani. Kalau pernah dengar namanya Dewi Athena. Makanya kotanya itu dinamakan Athena karena ya emang berdasarkan Dewi Athena. Dan juga pada zaman itu zaman kemasannya kerajaan Yunani klasik kuno gitu. Jadi emang ini Parthenon itu emang building atau bangunan yang ikonik di saat zaman kemasan Yunani kuno. Take a pause, nothing wrong. Hit a wall, so I fall. Lay down, embracing the moment. Waterfalls, sting of salt. Beautiful flood of emotion. Convince myself that I've got time. Jadi ini tempat souvenir, kalau mau beli souvenir di sini.
Ini orang apa, Beb? Maori. Maori, suku asli New Zealand. Oh, suka sih New Zealand. Ini kita lagi di section Afrika dan Oceania. Nah, kita nih lihat banyak barang-barang sculpture dari suku aborigin. Setahu gua, suku aborigin itu punya nenek moyang sama dari ras orang Papua, karena ras orang Papua itu tergolong sebagai ras Melanesia atau Australoid. Jadi makanya mereka tuh secara gak langsung bersaudara karena punya nenek moyang sama. Mereka migrasi dari Afrika ke bagian Asia Pasifik. Jadi ya kalau kalian lihat orang aborigin memang rasnya Melanesia ya. Jadi ya terlihat mirip sama orang Papua secara ras Melanesia, oke? Ya kita rencananya mau pulang sekarang karena udah mau tutup juga, dan juga kita mungkin nextnya kita mau ke Victoria Albert Museum karena lebih beragam juga. Walaupun udah pernah, tapi kalau Victoria Albert tuh lebih banyak yang kayak history dari Eropa atau juga India. Betul. Yang daerah-daerah yang juga terpencil kayak ya negara-negara yang inilah yang jarang dibahas di history. Jadi kita bakal kesana kapan-kapan, ya kita nggak tahu kapan tapi next time. Dan kita bakal pulang sekarang. Vlognya bakal lama. Ya vlognya bakal lama karena kita ke 3 tempat berbeda ya, dan banyak kejadian. Jadi ya oke, kita pulang. Ya, sebelum kita pulang, yang aku bilang kejadian security itu di dalam posko ini, guys. Let's go home. Ya ini boba kesukaan kita, Haiti. Ya kapan-kapan kita belilah. Udah lama soalnya. Ini jarang ada pigeon tapi polkadot hitam putih. Dia kena sakit apa coba? Tuh, astaga. Kita udah sampai di Canning Town lagi. Ya segitu dulu deh kita vlognya. Udah lama banget kita vlognya. Udah banyak hal yang kita lakuin hari ini. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Dadah.